Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang alat ungkap masalah umum, ya, atau disingkat dengan AUM umum. Oke, sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai apa itu alat ungkap masalah atau AUM umum, kita terlebih dahulu melihat apa pengertian dari AUM umum, ya, atau AUM singkatnya. Jadi AUM umum itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan, bukan mengukur, ya, berbagai masalah yang dialami oleh individu atau klien. Jadi tujuannya alat ini adalah untuk untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada dalam individu, ya, klien. Alat ungkap masalah atau AUM umum ini dikembangkan atau diadopsi oleh Prof. Prayitno, ya, Prayitno dan kawan-kawan dari Money Problem Checklist atau MPCL oleh Ross Elmany, ya, pada tahun 1950. Jadi alat ungkap masalah umum ini secara teori dia sama dengan daftar cek masalah, ya, yang minggu lalu kita pelajari. Nah, hanya saja pengembangnya kalau untuk di Indonesia itu berbeda, gitu ya. Kalau AUM umum ini dikembangkan oleh Prayitno dan kawan-kawan, kemudian kalau untuk daftar cek masalah itu ya ada beberapa yang mengembangkan juga. Nah, teorinya sama-sama mengenai Money Problem Checklist, ya, dari Ross Elmany. Tapi ya karena pengembangnya beda, jadi dari segi pernyataan dia mirip-mirip, cuman ya secara karakteristiknya, gitu ya, kalau AUM umum itu ini kalau dibandingkan dengan AUM umum dengan FPCL atau teori yang aslinya, gitu ya, AUM umum itu ada 5 tingkatan: SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan masyarakat. Sedangkan untuk MPCL itu SLTP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi kalau MPCL yang asli itu hanya 3, maka untuk AUM umum itu hanya 5. Nah, ini untuk bidang masalahnya, ya. Bidang masalah MPCL itu ada 2, 4, 6, 8, 10, ada 11, ya. MPCL juga itu ada 11, dan AUM umum juga itu ada 11. Hanya saja dialih bahasakan, gitu ya, dalam artian untuk bahasanya dan pernyataan-pernyataannya itu disesuaikan dengan budaya dari Indonesia, gitu ya. Kalau MPCL kan dari luar, jadi ada beberapa yang istilahnya itu di Indonesia itu tabu, sehingga AUM umum ini sudah disesuaikan dari segi bidang masalahnya itu dengan budaya yang ada di Indonesia atau nilai-nilai yang ada di Indonesia. Kemudian itu untuk komposisi masalahnya, bidang masalah ini tadi ada 10, ya. Kemudian untuk kode, ini kode JDK, DPI, HSO, EDK, KDP, PDP, ANM, HMP, dan KHK atau HSG, gitu ya. Jadi dari bidang masalah ini kemudian diberikan kode untuk nanti memudahkan ketika kita melakukan pengolahan dalam penulisannya, gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa memang AUM umum ini terdiri dari 5 format, yaitu format mulai dari SD, SLTP, SMA, mahasiswa, dan untuk masyarakat, yaitu perguruan tinggi, ya. Nah, ini untuk masing-masing jumlah pernyataannya. Untuk masyarakat itu ada 245, untuk SD itu ada 50, untuk SLTP itu ada 170, untuk SLTA itu ada 225, dan untuk mahasiswa itu ada 210. Nah, untuk SLTP ini ada beberapa bidang memang yang yang tidak ada, gitu ya, atau di dalam formatnya itu dianggap bidang masalah ini
belum ada gitu ya. Jadi tahap perkembangannya itu menurut yang menyusun ini, untuk misalnya nih SD ya, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, kemudian agama, nilai dan moral, hubungan muda-mudi dan perkawinan, serta waktu senggang, ini dianggap anak SD belum mencapai pada pembicaraan tahapan ini gitu ya. Kemudian masyarakat tuh pendidikan dan pelajaran, karena memang kalau masyarakat kan permasalahan masyarakat secara umum gitu ya. Kalau pendidikan dan pelajaran itu memang lebih spesifik ke sekolah gitu, atau dunia pendidikan. Oke, bagaimana kesahihan dan keterandalan awam umum? Jadi ini berkaitan dengan bagaimana uji validitas dan uji reliabilitas dari awam umum ini ya. Ini sudah diuji, artinya kalau sudah diuji kita alatnya ini tinggal digunakan saja, karena dia sudah memenuhi syarat pengujian secara ilmiah gitu ya. Jika teman-teman ini lihat ada indeks kesahihan dan indeks keterandalannya, mulai SD ini 0,90, SMP ini 0,8, SMPA 0,84, PT juga 0,84, dan masyarakat 0,90. Artinya ini sudah diuji validitas dan reliabilitasnya, dan dia sudah bisa digunakan gitu ya, atau layak karena sudah memenuhi kriteria untuk pengujian uji validitas dan uji reliabilitas gitu. Artinya hasilnya sudah valid dan reliable ya untuk item-item pernyataannya. Oke, yang berikutnya pengadministrasian awam umum. Jadi ada 5 tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengolahan, interpretasi, dan tindak lanjut. Nah, untuk persiapan ini mulai dari menetapkan waktu, sasaran jumlah peserta pendidik yang akan mendapatkan layanan asesmen gitu ya. Maksudnya ini layanan asesmen ini adalah memberikan awam umum gitu ya, atau mendapatkan asesmen. Dan menyiapkan ruangan, menyiapkan buku AUM. Nah, ini untuk persiapan. Jadi tetapkan dulu siapa sasarannya, kemudian tempatnya di mana, waktunya kapan, gitu. Terus lembaran pernyataan atau soal dari AUM itu dipersiapkan sesuai dengan jumlah peserta didik. Nah, kalau sekarang sedang online ya berarti kita menyiapkan itu ya dalam bentuk Google Form gitu ya. Siswa nanti diminta untuk menceklis gitu, atau mengisi melalui Google Form, link Google Form yang kita kirimkan ke mereka. Kemudian untuk pelaksanaan memberikan verbal setting, ini sama sebenarnya dengan tahapan-tahapan yang diberikan pada DCM kemarin ya, bahwa kita tahapan-tahapannya itu ada 5 tahapan. Nah, ini untuk tahapan kedua ini memberikan verbal setting. Verbal setting itu maksudnya menjelaskan apa maksud dan tujuan diberikan awam umum, manfaatnya untuk apa bagi siswa gitu ya. Terus kita menyampaikan bahwa data yang didapat nanti akan dirahasiakan, dan menjelaskan bagaimana petunjuk pengerjaannya gitu ya, kemudian memberikan waktu kepada peserta untuk mengerjakan, kemudian kita mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian tadi. Jadi kita cek gitu ya, apakah data-data yang kalau umum ini kan dia memilih yang dirasakan saja. Jadi kalau misalnya tidak dirasakan kan maka item pernyataan itu tidak dipilih atau dibiarkan saja, gitu kan. Maka mungkin yang kita cek dalam komponen itu apakah misalnya identitas dari siswanya lengkap atau tidak, supaya nanti kita tahu gitu ya, ini hasil untuk hasilnya nanti punya siapa. Kemudian untuk pengolahan dapat dilakukan secara manual dan komputerisasi. Nah, data yang diolah dalam pengolahan ini adalah data yang bersifat kelompok dan individual. Kemudian untuk interpretasi, ini adalah bagaimana proses memaknai data hasil pengolahan yang telah dilakukan. Jadi nanti dari hasil yang kita dapatkan, hasil pengolahan dan analisisnya ya, data kelompok dan data individual itu apa yang didapatkan, maka itu kita maknai gitu ya. Oh, ternyata misalnya bidang masalah yang paling besar yang dialami oleh siswa itu adalah bidang masalah waktu senggang. Nah, artinya yang kita prioritaskan untuk memberikan layanan itu adalah tentang waktu senggang. Nah, untuk tindak lanjut ini merupakan langkah selanjutnya setelah proses interpretasi. Itu apa yang akan dilakukan atas hasil interpretasi data. Jadi tindak lanjut ini lebih berkaitan dengan proses evaluasi gitu ya. Jadi tadi data yang sudah kita dapatkan kita mau apakan gitu ya. Kemudian kita satu bisa kita informasikan, yang kedua kemudian kita buat
kita jadikan data yang didapatkan tadi itu sebagai dasar untuk pembuatan program bimbingan dan konseling. Nah, untuk pengkomunikasian menurut saya ini merupakan suatu hal yang penting. Kenapa? Karena ketika kita memberitahukan atau mengkomunikasikan dengan siswa terkait dengan hasil ini, kita bisa melakukan pengecekan kepada siswa apakah memang data yang didapatkan ini sesuai atau tidak. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita juga bisa menyampaikan atau membuat pandangan siswa itu menjadi positif terhadap bimbingan dan konseling gitu ya. Kenapa? Karena atau ke guru BK gitu ya. Jadi tidak hanya siswa itu sekedar mengerjakan instrumen saja atau album saja mengisi, lalu mereka tidak tahu bagaimana hasilnya. Karena kalau misalnya kita memberitahukan hasilnya atau mengkomunikasikan hasilnya dengan siswa, maka siswa akan menyadari, oh iya ternyata ini masalah saya. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jadi kita bisa menjalin ya secara emosional gitu lebih dekat dengan siswa. Ya, kita lebih mengenali bagaimana siswanya tadi. Dan pun begitu siswa merasa bahwa dia memang diperhatikan oleh guru BK. Itu artinya apa yang dia kerjakan atau apa yang dia isi itu bermanfaat, membuat dia menyadari apa masalah yang dihadapinya. Lalu apa yang harus dia lakukan untuk menyikapi masalah yang dialami olehnya. Ya. Nah, untuk pengkomunikasian itu sendiri juga bisa secara individu dan secara kelompok. Nah, untuk secara kelompok, untuk dalam mengkomunikasikan ke siswa itu tidak boleh menyampaikan hal-hal yang sifatnya individu, ya. Jadi kalau misalnya sifatnya individu ya harus disampaikan secara individual. Ini contoh item buku soal ya. Ini untuk yang format mahasiswa. Ini ada, kalau teman-teman lihat dia mirip-mirip dengan yang DCM yang lalu ya. Nah, cuman karena memang yang mengadopsi itu berbeda, maka untuk dari segi bahasa walaupun dia mirip-mirip ya tetap ada bedanya gitu ya, tapi maknanya tetap sama. Oke, ini untuk format 4 mahasiswa ya, itu ada langkah pertama, jadi nanti di AUMI itu ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga kalau saya tidak salah ya. Nah, kemudian ini beberapa item, petunjuknya adalah silahkan katanya lihat pernyataan-pernyataan ini, kemudian tandailah masalah-masalah yang menjadi keluhan. Artinya nanti kalau misalnya badan terlalu kurus atau terlalu gemuk, itu menjadi masalah buat saya. Berarti itu saya berikan tanda silang pada lembar jawaban. Kalau misalnya tidak ada masalah, gitu ya, maka saya tidak memberikan tanda apa-apa, gitu ya. Jadi saya biarkan saja. Nah, ini enggak hanya 10 ya. Tadi sesuai dengan yang ada di komposisi tadi ya. Ini hanya contoh, jadi yang saya perlihatkan untuk contoh dari item soal atau item pernyataan dari AUM umum itu ada 10 ya di sini. Tapi yang sebenarnya itu lebih dari 10. Nah, kemudian untuk contoh pengerjaan petunjuk, ini juga ya ini yang tadi saya bilang ya, yang tadi ada sebelumnya, ini kemudian lebih detailnya. Nanti di bagian depan ini ada sebelum ke pernyataan ya. Terus contoh lembar jawaban, ini untuk contoh lembar jawabannya. Ini juga di lembar jawaban juga dijelaskan langkah pertama itu apa yang harus kita lakukan, kemudian langkah kedua juga apa, terus langkah ketiga juga apa yang akan dilakukan ya. Nah, ini nama, jenis kelamin, jenis tempat tanggal lahir, nama, sekolah, jurusan, tanggal mengisi ini harus diisi juga oleh mahasiswa ya. Kalau misalnya kita berikan format 4, AUM-nya format 4 untuk mahasiswa. Ini lembar jawabannya. Siswa nanti ya setelah mereka membaca pernyataan itu, kemudian menyilangnya itu di lembar jawaban ini. Oke, berikutnya pengolahan AUM umum. Untuk pengolahan AUM ini bisa dilakukan secara manual dan bisa juga secara komputerisasi. Untuk secara manual itu yang kita olah data individual dan data kelompok, sama ya, secara komputerisasi juga begitu. Pengolahan data individual, nah ini yang secara manualnya ya, secara manual cara mengisi atau cara kita melakukan pengolahan data seperti ini ya. Nah, ini ada kolom bidang masalah, ada jenis masalah. Nah, jenis masalah ini ada nomor masalah, ada jumlahnya, ada persentase dan nomor masalah berat. Nah, ini bedanya dengan
pengolahan dengan DCM kemarin, tidak ada masalah yang berat ya, ada kalau masalah berat. Oke, kemudian untuk untuk yang berikutnya bagaimana cara pengisiannya, gitu ya. Ini kan kalau ini memang sudah ada, gitu ya. Ini kayak ini 170 contohnya berarti ini untuk yang siswa SLTP ya. Jadi ini lembar jawaban, data individual atau pengolahan untuk siswa SLTP. Karena kalau SMA dia ada 10 bidang ya, kalau SMP kan hanya 9. Oke, petunjuknya ini ada di samping sini ya. Misalnya kolom 2, ini kolom 2. Tuliskan nomor item pernyataan yang dipilih siswa di lembar jawaban. Jadi misalnya JDK ada 10 item pernyataan. Nah, dari 10 itu mana yang jadi masalah bagi siswa. Nah, dari 10 itu kemudian kita tuliskan di sini mana aja yang jadi masalah. Misalnya 001 ya, 002. Nah, berarti yang menjadi masalah untuk bidang JDK dari 20 pernyataan itu ada 2 item misalnya. Nah, kalau ini saya contohkan, ini yang menjadi masalah itu ada 10. Walaupun di sini tidak dituliskan ya nomor-nomor masalahnya. Tapi saya contohkan di sini jumlah untuk untuk yang mempunyai masalah itu ada 10. Jadi item pernyataan dipilih oleh siswa sebagai masalah itu ada 10 item. Jadi untuk persentasenya perhitungannya adalah 10 dibagi dengan ini jumlah item yang dipilih dibagi dengan jumlah item per bidang ya dikali 100. Nah, hasilnya dapat berapa? Dapat 50 ya, 50% ya. Nah, maka nanti di sini dituliskan 50%. Terus untuk kolom 5 tuliskan nomor item pernyataan yang dipilih sebagai masalah berat di lembar jawaban siswa. Nah, untuk yang ini tadi kan ada ini ya, nomor masalah berat itu kalau misalnya dituliskan di bagian sini. Lihat kembali masalah-masalah yang Anda tandai. Nah, dari masalah tersebut, mana sajakah yang dirasakan amat berat atau amat mengganggu. Tuliskan nomor masalah yang berat atau mengganggu itu. Di langkah kedua ya. Jadi langkah pertama tadi setelah menghilang, kemudian langkah keduanya dipilih yang menurut mahasiswa atau siswa atau individu itu yang berat, masalahnya itu yang mana. Misalnya nomor 001 itu dianggap berat gitu ya. Nah, berarti 001 itu dituliskan di sini. Jadi masalah yang berat ini adalah masalah-masalah yang dipilih sebelumnya, hanya saja yang menurut kita yang mengganggu dan berat itu yang mana gitu ya. Nah, kalau ada tuliskan di sini, kalau tidak ada ya berarti kosongkan saja, tidak masalah ya. Nah, tuliskan di sini, ini saya anggap contohnya misalnya 001 itu dianggap masalah yang berat. Dan untuk lajur keseluruhan kolom 3 ini jumlah bidang masalah, ini berarti ini nanti ditotalkan berapa jumlahnya di sini ya. Kemudian persentasenya, kalau tadi untuk yang per bidang kan 10 dibagi jumlah item per bidang. Nah, kalau untuk yang di sini berarti jumlah keseluruhan masalah itemnya. Jadi kalau misalnya di sini ada 50 misalnya ya, ada 50 jumlahnya berarti 50 dibagi 170 kali 100. Nah, hasil persentasenya tuliskan di sini. Untuk nomor masalah beratnya nanti dijumlahkan saja untuk semua bidang ini ada berapa, terus tuliskan di sini. Oke, ini contohnya untuk hasil pengolahan AUM-nya ya. Nah, ini saya contohkan ini untuk yang siswa SLTA. Ini misalnya nih JDK ada 25 item, nomor masalahnya 79. Berarti dari 79 nih jumlahnya ada cuma 1 ya. Berarti 1 dibagi dengan 25 dikali 100 hasilnya 4,00. Terus dia tidak ada mengalami nomor masalah yang berat. Nah, untuk DPI ini ada 67833565783, jumlahnya 7. Kemudian berarti 7 dibagi 20 dikali 100, dapatnya 35%. Ternyata masalah berat dari 7 masalah ini yang dianggap masalah berat oleh siswa ini adalah nomor 6783356. Nah,
Sebenarnya untuk nomor masalah berat ini bisa kita jadikan patokan nanti untuk melakukan pemaknaan data gitu ya, atau menentukan nanti untuk memprioritaskan mana siswa yang atau bidang ya masalah apa yang berat yang dialami oleh siswa itu bisa kita prioritaskan untuk diberikan bantuan. Kenapa? Berarti kan itu yang amat mengganggu, artinya urgen untuk kita harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Nah, kemudian untuk pengolahan data kelompok, ini ada data kelompoknya ya, masing-masing ada lebih banyak lagi dari yang individual tadi ya, ini lebih rumit. Tertinggi untuk masalah keseluruhan, masalah berat, ini ada beberapa yang dihitung, mulai dari nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlahnya berapa, persentase, rata-rata per mahasiswa, jumlah, kemudian rata-rata per mahasiswa. Ya. Nah, untuk petunjuknya, ini sudah ada di sini ya, nanti teman-teman silahkan dibaca, dipahami gitu ya. Ini mulai dari kolom sendiri-sendiri gitu ya, maksudnya yang kolom per bidangnya sampai kemudian kolom yang secara keseluruhannya. Ini cara pengolahannya ada di sini, silahkan teman-teman baca nanti untuk penjelasan di PPT-nya ya, pahami. Jika ada yang tidak dimengerti nanti silahkan ditanyakan. Ini untuk yang berikutnya ada kolom 6, kolom 7, kolom 8. Kemudian ada untuk perhitungan major keseluruhan. Oke, ini contoh untuk pengolahan hasil dari data kelompok. Oke, ini saya contohkan untuk yang mahasiswa ya, jawabannya ya. Ini ada nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah, persentase, rata-rata per mahasiswa, jumlah rata-rata per mahasiswa. Nah, kira-kira nanti hasil perhitungan itu akan seperti ini tergambar ya. Terus bagaimana cara kita menginterpretasikan? Itu yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah jumlah masalah dalam masing-masing bidang masalah. Berapa persentasenya? Nah, persentase ini menentukan ya. Kalau dia tinggi berarti itu yang diprioritaskan untuk menjadi masalah. Kalau dia rendah ya berarti urutannya begitu ya. Jadi yang tertinggi itu berarti yang paling banyak dialami oleh siswa masalahnya, sehingga itu yang diprioritaskan pertama untuk diberikan bantuan ya. Yang kedua, perhatikan jumlah masalah yang dirasakan amat berat untuk masing-masing bidang masalah. Nah, selain persentasenya yang perlu kita lihat itu adalah jumlah masalah yang dirasakan amat berat ada berapa ya. Kemudian perhatikan jumlah keseluruhan masalah dalam masing-masing bidang yang dialami siswa, jumlah masalah tertinggi dan terendah serta persentasenya. Yang keempat, jumlah rata-rata masalah yang dialami per siswa, dan yang kelima, jumlah masalah yang berat dan jumlah rata-rata yang per siswa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam menginterpretasi data yang kita dapatkan dari hasil pengolahan album. Kemudian ini tindak lanjut ya. Nah, dalam tindak lanjut juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mulai dari bagaimana kita melakukan pembuatan program gitu ya, atau melakukan perancangan terhadap program BK. Kemudian layanan dan kegiatan pendukung yang akan dilakukan, materi yang akan diberikan, sama subjek sasaran layanan. Nah, ini udah uraian dari rancangan programnya ya. Dan penyampaian hasil lawan umum, ini tindak lanjutnya juga ya, data individual, data kelompok ya, sifatnya rahasia, disampaikan langsung, data per kelompok disampaikan per kelompok, disampaikan secara klasikal ya, bisa secara per kelompok, bisa secara klasikal penyampaiannya ya, untuk yang data kelompok. Kalau untuk yang data individual tadi ya disampaikan secara langsung ke individual dan sifatnya itu datanya rahasia ya. Artian ya hanya individu itu saja yang tahu. Kalau data kelompok kan dalam satu kelompok itu ya dipersilakan, nah, istilahnya mereka kita menyampaikan kepada mereka gitu ya. Tapi bukan berarti juga tidak rahasia. Gitu. Kenapa? Karena data kelompok ini juga ya sifatnya kita sampaikan ke yang pihak-pihak yang terkait saja. Misalnya ya ke siswa atau pihak-pihak yang lain. Dan data kelompok juga bisa disampaikan ke individu gitu ya. Jadi formatnya bisa disampaikan per kelompok, bisa secara klasikal, bisa juga disampaikan per individunya. Atau secara individu disampaikan ya. Bukan hanya data individualnya saja ya. Jadi penyampaiannya bisa secara individu, tapi yang disampaikan itu adalah data kelompok gitu kira-kira. Tapi kalau untuk data individual itu penyampaiannya harus secara individu, tidak boleh secara kelompok.
Ini kelebihan dan kekurangan AUM umum. Kurang lebih untuk kelebihan ini secara umumnya ya dapat dilakukan secara individual, kelompok maupun klasikal, sehingga ini mempersingkat waktu konselor untuk mencari data gitu ya. Dalam artian ketika kita menggunakan AUM ini kita bisa mendapatkan banyak data. Kenapa? Ya tadi kan ada 10 bidang masalah ya. Jadi 10 bidang masalah itu mulai dari bidang karir, bidang sosial, bidang belajar. Jadi dari 10 bidang itu kita sudah mendapatkan ya banyak informasi gitu ya. Kemudian validitasnya juga sudah dibuktikan melalui uji valid dan uji realitas yang sudah dilakukan oleh tim pengembang gitu ya. Kemudian dari segi fungsinya, penggunaan AUM ini untuk memudahkan serta mengumpulkan masalah dan mengenali masalah yang sedang dialami atau pernah dialaminya. Nah, sementara untuk kekurangannya ya pengolahannya ya membutuhkan waktu, hanya saja untuk lebih mempersingkat waktu gitu ya, kita bisa menggunakan pengolahan secara komputerisasi ketimbang kita menggunakan pengolahan secara individual. Ketimbang kita mengolahnya secara manual gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pengolahan secara individu, secara komputerisasi itu lebih efisien sih waktunya gitu ya. Tapi ya tetap membutuhkan waktu karena ada banyak jumlah bidang masalah yang tersedia kan. Tapi setidaknya kalau menggunakan komputerisasi itu lebih efisien lah waktunya ketimbang manual. Kemudian yang kedua, data yang diungkapkan melalui AUM umum ini masih sifatnya umum. Ya, kayak tadi kan misalnya masalah kesehatan ya secara umum masalah kesehatan seperti apa gitu ya. Jadi tidak secara spesifik gitu. Sehingga kita perlu jika ada masalah siswa yang misalnya masalah bidang belajar ya kita perlu mendalaminya lebih lanjut lagi. Itu bisa kita menggunakan alat-alat atau instrumen yang lainnya gitu ya. Misalnya menggunakan AUM-PTSDL atau untuk melihat hubungan sosial menggunakan sosiometri gitu ya. Jadi emang ya sebenarnya semua instrumen juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Jadi sebagai guru BK baiknya tidak hanya menggunakan satu instrumen saja, tapi ya kita kombinasikan gitu ya. Sehingga data yang didapat itu ya lebih lengkap gitu ya. Lebih lengkap dalam artian ya kita mendapatkan banyak data yang ya jika memang mendukung gitu dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi tidak hanya banyak saja tapi datanya lengkap gitu ya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini yaitu tentang AUM umum. Jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan penjelasan mengenai materi, silahkan ditanyakan melalui grup ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.